Selvia dan Helvia Mulo 6794, Lucky 6226, Muhammad Furkan 8522, Hilman Saleh 41, Christine Lalangan 2401, Pikachu 9619, Yudini 8381, Brian Ayen 5936, Moh Naim 6510, Soli JR 4227, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada. Bang Panjul doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan dicukupkan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali melanjutkan pembahasan spoiler atau bocoran Donghua Swallowed Star part ke-213. Yang dimana pembahasan part 213, demi memperkuat diri, Hong pun memutuskan pergi meninggalkan Luo Feng dan Dewa Petir. Selain itu, dalam pembahasan kali ini pun, merupakan akhir dari kompetisi pertempuran jenius. Dan jujur guys, demi kenyamanan kalian para pendengar, dan setelah begadang 2 malam, akhirnya Bang Panjul berhasil nyusun alur ceritanya. Karena di dalam novelnya sendiri, tata letak dan penempatan kata pada part ini sangatlah berantakan, jadi Bang Panjul butuh waktu ekstra untuk menyusun ulang alur ceritanya. Dan daripada dengerin curhatan Bang Panjul, lebih baik segera siapkan imajinasi kalian, dan jangan lupakan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita sebutin kata kuncinya. 3, 2, 1, gasken. Pada part sebelumnya, pertandingan epik yang disuguhkan oleh Rongjun dan Luo Feng pun telah menarik banyak perhatian para eselon atas di alam semesta, yang tengah sibuk mendiskusikan kedua jenius itu guys. Di sisi lain, Luo Feng yang tak menyadari akan hal itu, ia pun tampak merenung dan mengingat kembali pertempuran yang telah ia lalui. Dan menurut Luo Feng, satu-satunya alasan yang membuat Rongjun berhasil mengalahkannya adalah, kurangnya kecepatan manuver dari senjata roh Soaring Satel miliknya, serta penyebaran kekuatan dari senjata roh tersebut yang terlalu luas dan tidak terkonsentrasi pada satu titik, dan karena alasan ini, Luo Feng berniat mencari senjata roh lain yang memiliki fleksibilitas dan kecepatan yang lebih tinggi, sebagai pengganti dari senjata roh Soaring Satel miliknya. Setelah lama memikirkan hal itu, Luo Feng pun bergegas memasuki ruang virtual alam semesta, tepatnya di sebuah villa mewah miliknya. Di sisi lain di villa milik Luo Feng, tampak Dewa Petir dan seluruh anggota keluarga Luo yang tengah menunggu kedatangan Luo Feng. Yang dimana saat telah memasuki ruang virtual, Luo Feng pun segera melangkah menghampiri Dewa Petir dengan mengerutkan keningnya sembari berkata, "Kakak kedua, di mana kakak pertama? Kenapa aku tidak melihatnya?" tanya Luo Feng, yang tak melihat keberadaan Hong. Dewa Petir lantas berkata, bahwa saat ini Hong sedang bersama Tuan Sektor Luo pendiri organisasi Gunung Tiga Kapak. Mendengar ucapan itu, Luo Feng sedikit tercengang. Di sisi lain di sebuah ruangan, tampak Hong yang sedang bersama Tuan Luo. Di sela itu, Tuan Sektor Luo berkata, "Mengapa kau begitu terburu-buru mengambil keputusan, padahal baru beberapa hari dari jangka waktu yang aku berikan? Apakah kau tidak menyesal dengan keputusanmu ini? Karena jika kau menjadi muridku, maka kau harus mengikutiku mengarungi alam semesta selama 20.000 tahun, ucap Tuan Sektor Luo. Mendengar ucapan itu, Hong pun mengangguk tanpa keraguan sedikitpun. Sesaat setelahnya, Tuan Sektor Luo kembali berkata, "Bisakah kau memberitahukan alasanmu, yang tiba-tiba setuju untuk menjadi muridku?" Mendengar pertanyaan itu, Hong menghela nafas sembari berkata, "Setelah melihat pertandingan dari saudara ketiga, aku jadi sadar perbedaan kekuatanku dengannya yang semakin terpaut jauh. Walaupun pada dasarnya aku tahu bahwa dia sangatlah kuat, namun aku sendiri tak menyangka bahwa dia akan sekuat itu. Dan tekanan ini bukan hanya berasal dari Luo Feng saja, melainkan saudara keduaku juga, yang dimana setelah menerima warisan dari Tuan Sektor Kabu, ia pun telah mengalami peningkatan kekuatan dengan sangat signifikan. Dan jika aku terus melanjutkan pelatihan tanpa adanya bimbingan dari seorang guru, maka aku akan makin tertinggal jauh, ucap Hong, yang menggelengkan kepala sembari tertawa. Melihat ekspresi yang dikeluarkan oleh Hong, Tuan Sektor Luo pun berkata, "Baguslah jika kau sudah bisa merasakan tekanan dari kedua saudaramu, karena dengan begini, kau pasti akan berlatih dengan serius," ucap Tuan Sektor Luo lalu kembali berkata,
Jika kau sudah memutuskannya, maka aku akan memberikanmu waktu selama 1 hari untuk berpamitan pada keluarga dan kerabat dekatmu, dan jika sudah, maka segeralah temui aku di kapal semesta milikku, ucap Tuan Sektor Luo lalu bergegas pergi. Sesaat setelah kepergian Tuan Sektor Luo, Luo Feng dan Dewa Petir pun segera datang menemui Hong. Saat itu Dewa Petir berkata, "Kakak pertama, apa yang terjadi, hingga tiba-tiba Tuan Sektor pendiri organisasi Gunung Tiga Kapak itu datang menemuimu? Bukankah sebelumnya dia memberimu waktu selama 10 hari untuk berpikir, dan ini baru berselang 7 hari tapi dia telah datang menemuimu," ucap Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Hong pun berkata, Bukan Tuan Luo yang ingin menemuiku, sebaliknya, akulah yang memintanya untuk datang dan menjadikan aku sebagai muridnya," sahut Hong, membuat Dewa Petir dan Luo Feng seketika tercengang. Kau benar-benar menerimanya sebagai guru dan akan melakukan perjalanan melintasi alam semesta selama 20.000 tahun, ucap Dewa Petir lalu kembali berkata, "Kakak pertama, bisakah kau memikirkannya kembali, karena ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Bayangkan, sejarah dan budidaya negeri Tiongkok saja baru berusia 5.000 tahun, ucap Dewa Petir yang tampak sedih. Karena bagaimanapun, Hong adalah sahabat baiknya yang telah melewati banyak pertempuran hidup mati bersama. Di sela itu, mendengar ucapan Dewa Petir, Hong pun berkata, "Sudahlah, jangan bersedih, karena sejauh apapun kita masih bisa bertemu di dalam ruang virtual." "Beda? Itu sangat berbeda," ucap Dewa Petir. Di sela itu Luo Feng berkata, "Kakak pertama, apakah kau sudah memikirkannya dengan matang?" ucap Luo Feng, yang langsung dijawab oleh Hong dengan anggukan kepala sembari berkata, "Sejak kematian istriku, dan kedua anakku telah menikah, hal terpenting dalam hidupku adalah melatih seni bela diri. Dan untuk mencapai puncak kekuatan, aku harus mengambil jalan ini. Dan seharusnya, kalian berdua berbahagia untukku, karena telah menemukan seseorang untuk membimbingku, karena kalau tidak, kekuatanku pasti akan makin tertinggal jauh dari kalian berdua," ucap Hong sembari tertawa. Mendengar ucapan itu, Dewa Petir pun sedikit terkejut. "Oh, jadi ternyata kau iri padaku dan adik ketiga," ucap Dewa Petir lalu kembali berkata, "Tapi baiklah, karena kita bertiga telah memiliki pembimbing, maka di masa depan jika kita bertemu kembali, mari kita buktikan, kekuatan siapa yang lebih hebat," ucap Dewa Petir. "Oh baiklah, aku akan menunggu hari itu tiba," sahut Hong sembari tertawa. Di sela itu Luo Feng berkata, "Jika itu yang kalian inginkan, maka di saatnya tiba, biarkan aku yang menjadi wasitnya," ucap Luo Feng, yang juga ikut tertawa. Di saat yang sama, Hong melihat ke arah Dewa Petir sembari berkata, "Saudara kedua, sebaiknya kau berlatih dengan serius, karena jika tidak, aku dan adik ketiga pasti akan melampauimu," ucap Hong. Singkat cerita, setelah berpamitan dengan keluarga serta seluruh sahabatnya, Hong pun segera memasuki kapal alam semesta yang mengambang di atas langit pangkalan Hong Ning Tiongkok. Di mana saat itu, seluruh keluarga Hong dan anggota Aula Bela Diri Jixin telah berkumpul, sembari mendongak ke langit, ke arah Hong yang berdiri di depan pintu kapal, yang perlahan mulai melesat meninggalkan pangkalan. Melihat hal itu, Dewa Petir pun hanya bisa melambaikan tangan dengan wajah yang dipenuhi kesedihan. Di sela itu, Hong yang melihat ekspresi Dewa Petir, ia pun berkata, "Saudara kedua jangan bersedih, aku akan sering-sering menemuimu di ruang virtual," ucap Hong. Di saat yang sama Luo Feng berkata, "Kakak pertama berjuanglah untuk menjadi yang terbaik," ucap Luo Feng, yang terus melihat ke arah kapal yang terbang menjauh. Saat itu, setelah kepergian Hong, Luo Feng pun tampak duduk merenung, sembari mengingat semua kenangan yang telah mereka lalui, mulai dari keseriusan saat menjalani latihan, dan waktu santai yang dipenuhi gelak tawa, serta sumpah yang pernah mereka bertiga ucapkan. Saat mengingat semua itu, Luo Feng tampak tersenyum sembari bergumam, "Dalam beberapa puluh ribu tahun nanti, pasti kekuatan kakak pertama akan meningkat, jadi aku pun tidak bisa bersantai," gumam Luo Feng, sembari memerintahkan Babata untuk memasuki ruang virtual ladang pembantaian. Mendengar perintah itu, Babata pun berkata, "Luo Feng, kompetisi duel arena baru saja berakhir, dan kalian pun diberikan waktu selama 3 hari untuk beristirahat, tapi kau malah ingin berlatih di dalam ruang virtual ladang pembantaian," ucap Babata lalu kembali berkata, "Tapi baguslah, karena aku sangat menyukai kegigihanmu ini,
Jadi katakan, lawan seperti apa yang harus aku pilih untukmu, tanya Babata. Mendengar ucapan itu Luo Feng pun berkata, Babata, sebelum melakukan pertarungan, aku ingin memilih sebuah senjata roh yang dikhususkan untuk terbang, dan dapat bergerak di ruang kecil, ucap Luo Feng, yang dimana saat menghadapi Rongjun, Luo Feng pun bisa merasakan dengan jelas, kecepatan dan fleksibilitas dari senjata roh itu masih belum cukup untuk menghadapi kecepatan lawan. Mendengar permintaan Luo Feng, Babata pun berkata, oh jadi kau telah menemukan kelemahannya, ucap Babata sembari mengusap dagunya, lalu dengan cepat mencari senjata roh yang diinginkan oleh Luo Feng. Tak berselang lama Babata pun berkata, Luo Feng, ini adalah senjata roh level 5 yang mengandung hukum asal emas dan ruang angkasa, dan juga yang paling cocok denganmu, ucap Babata, sembari menunjuk ke arah sebuah senjata roh, yang disebut Dark Cloud Shuttle. Saat itu Babata menjelaskan, bahwa di awal-awal penggunaan, senjata ini belum dapat menandingi efisiensi dan fleksibilitas dari Soaring Shuttle miliknya. Namun seiring berjalannya waktu dan melalui pelatihan terus-menerus, maka fleksibilitasnya akan meningkat jauh melebihi Soaring Shuttle. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng pun berkata, Babata, menurutmu berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk meningkatkan kecepatan dan fleksibilitasku dalam menggunakan senjata roh ini? Itu tergantung pemahamanmu, sahut Babata lalu kembali berkata. Semakin tinggi pemahamanmu tentang hukum asal emas dan ruang angkasa disertai dengan urutan pelatihan dariku, kemungkinan dalam setahun pelatihan kau akan sepenuhnya menguasai senjata roh Dark Cloud Shuttle ini. Tapi jika tanpa pemahaman hukum asal muasal, maka dalam waktu 100 tahun pun kau tak akan mampu menguasainya. Tapi kau tak perlu khawatir, karena aku iblis imut Babata berjanji, akan melatihmu dengan baik, ucap Babata. Singkat cerita, setelah menemukan senjata roh yang cocok untuk Luo Feng, Babata pun segera memilih lawan untuk Luo Feng. Di mana dalam penjelasan novelnya, Babata memilih ribuan monster burung untuk menjadi lawan berlatih bagi Luo Feng. Dan saat itu, Luo Feng hanya harus menghindari setiap serangan dari monster burung, dan tidak diperbolehkan untuk menyerang balik. Dan akibatnya, Luo Feng yang baru pertama kali menggunakan senjata roh Dark Cloud Shuttle pun, seketika dijadikan bulan-bulanan dari ribuan monster burung, hingga membuatnya mati berulang kali. Hadeh, gawat nih si Babata, udah lawannya banyak, tidak diperbolehkan menyerang pula. Melihat Luo Feng yang terus-terusan mati tanpa bisa menghindar, Babata pun berkata dengan marah. Luo Feng, aku belum pernah melihatmu sebodoh ini, ucap Babata sembari melambaikan tangannya untuk mengganti arena pertempuran. Yang dimana area pertempuran sebelumnya merupakan padang rumput yang luas, seketika tergantikan menjadi sebuah ruangan yang dipenuhi mesin besar dan peralatan. Singkat cerita, hari pertandingan lingkaran pecundang pun tiba, di mana setelah beberapa hari berlatih di bawah bimbingan Babata, Luo Feng pun mulai menguasai senjata roh Dark Cloud Shuttle, yang dimana dalam sehari, Luo Feng berhasil membantai 10 jenius dalam 10 pertandingan. Walaupun pertandingan itu begitu melelahkan, namun, Luo Feng merasa jauh lebih melelahkan saat menjalani pelatihan dari si iblis imut Babata. Sedikit penjelasan, yang dimana dalam novel dijelaskan, karena banyaknya peserta yang akan bertanding dalam pertandingan lingkaran pecundangi ini, membuat waktu pertandingan ini berlangsung selama 3 tahun, namun tak dijelaskan detail pertarungannya. Yang dimana saat hari terakhir pertandingan, yang berarti sudah 3 tahun berlalu setelah kepergian Hong, tampak di sebuah bangunan besar yang berada di ruang virtual benua Ganwu, terlihat seorang pria berjubah putih yang membungkuk hormat pada seorang pria yang mengenakan armor pertempuran berwarna emas, dengan dahi yang dipenuhi sisik, serta satu tonjolan menyerupai pedang berwarna emas yang melekat di dahi pria tersebut. Dan jika dilihat dari ciri-cirinya guys, pria berjubah emas ini berasal dari klan yang sama dengan Bai Kaluo, yang berasal dari klan pedang. Sedangkan si pria ini sendiri dipanggil dengan sebutan Dewa Pedang, yang kemungkinan, beliau ini adalah seorang makhluk abadi, yang datang untuk melihat pertandingan terakhir yang dilakukan oleh Luo Feng, yang saat itu telah terpampang jelas di layar. Apa dia yang bernama Luo Feng, yang kamu katakan berhak untuk masuk ke dalam 1000 jenius teratas di semesta Ganwu, ucap si Dewa Pedang. Mendengar ucapan itu, si pria berjubah putih yang juga merupakan seorang pejuang abadi, yang kita sebut saja Mang Juha, ia pun segera memperlihatkan cuplikan beberapa siaran ulang. Hingga di mana saat melihat pertandingan Rongjun dan Luo Feng yang terjadi 3 tahun lalu, si Dewa Pedang pun mengerutkan keningnya sembari berkata, sudah berapa lama sejak pertandingan ini berlangsung? 3 tahun, sahut Mang Juha. Mendengar ucapan itu,
Si Dewa Pedang pun kembali mengerutkan keningnya dan berkata, 3 tahun, apakah dalam pertempuran ini bocah bernama Luo Feng sengaja menyembunyikan kekuatannya dan sengaja untuk dikalahkan oleh Rong Jun? Karena dari pertempuran akhir lingkaran pecundang, baik itu kekuatan, kecepatan, fleksibilitas dan pemahamannya tentang hukum asal telah meningkat drastis, dan tidak mungkin dia dapat meningkatkan kekuatannya hanya dalam rentan waktu 3 tahun saja, ucap si Dewa Pedang. Mendengar ucapan itu, Mang Juha pun berkata, ya aku pun curiga seperti itu, dan kemungkinan besar, kekuatan yang dimiliki oleh Luo Feng, jauh lebih besar dari kekuatan yang ia tunjukkan dalam pertempuran lingkaran pecundang, ucap Mang Juha. Saat itu, saat kedua makhluk abadi itu sedang mendiskusikan Luo Feng, tampak Luo Feng yang telah selesai melakukan pertandingan terakhirnya, ia pun segera melangkah memasuki ruang persiapan. Yang dimana di dalam ruangan tersebut, terdapat banyak pejuang, yang dalam sekejap mata, langsung memfokuskan pandangan mereka pada Luo Feng, namun tak berani untuk menyapanya. Di sela itu, tiba-tiba terdengar seseorang yang memanggil nama Luo Feng. Luo Feng, sepertinya setelah aku mengalahkanmu kau telah berlatih keras, karena pada dasarnya kekuatanmu telah meningkat lagi, ucap seorang pria dengan rambut acak-acakan. Dan tidak lain, pria tersebut adalah Rong Jun, yang tengah melangkah ke arah Luo Feng. Mengetahui orang yang menyapanya adalah Rong Jun, Luo Feng pun langsung tersenyum sembari berkata, dengan adanya dirimu sebagai rivalku bagaimana aku bisa bersantai, sahut Luo Feng sembari tertawa. Di sela obrolan itu, tiba-tiba terdengar pihak penyelenggara dari perusahaan virtual alam semesta berkata, dan memerintahkan 1000 jenius yang telah terpilih agar memasuki arena, untuk mendengarkan pidato dari pihak penyelenggara. Tampak saat itu, 1000 pejuang jenius yang berasal dari seluruh wilayah kekuasaan negara semesta Ganwu termasuk Luo Feng, tengah melangkah memasuki arena. Yang mana di antara kelompok jenius itu, terdapat seorang pejuang yang memiliki postur tinggi setinggi 8 meter, dengan seluruh tubuhnya memancarkan energi darah, yang saat itu berdiri di samping Rong Jun. Luo Feng yang merasakan energi penuh tekanan yang berasal dari pejuang raksasa itu, ia pun tampak gugup, dan di dahinya mulai mengeluarkan keringat dingin. Sial, tekanan macam apa ini? Padahal ini masih berada di dalam ruang virtual, dan aura yang dipancarkan oleh pria ini sudah bisa memberikan tekanan pada kami, apalagi jika ini terjadi di alam nyata, gumam Luo Feng. Di sela itu terdengar suara sedingin es yang bergema di seluruh arena yang berkata, kalian semua adalah jenius yang telah terpilih untuk mewakili negara semesta Ganwu dalam pertempuran puncak, yang akan diikuti oleh 1008 negara di alam semesta. Yang mana pertempuran puncak ini akan diselenggarakan dalam waktu 1,5 tahun terhitung dari sekarang. Dan dalam duel puncak ini, kesulitannya akan jauh lebih tinggi daripada pertarungan sebelumnya, jadi gunakanlah waktu 1,5 tahun ini untuk berlatih dan memperkuat diri kalian, ucap salah satu petinggi dari perusahaan virtual alam semesta. Singkat cerita, setelah selesai mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh perusahaan virtual alam semesta, Luo Feng pun segera kembali ke Teluk 9 Bintang, tepatnya di Pulau Gunung Naga Hitam, dan lebih tepatnya di villa miliknya yang berada di ruang virtual. Sesampainya di villa miliknya, Luo Feng pun berkata, akhirnya pertempuran ini berakhir juga dan aku masih memiliki waktu selama 1,5 tahun untuk beristirahat, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, iblis kecil Babata yang saat itu sedang bertengger di bahu Luo Feng pun berkata, ya benar, duel itu memang telah berakhir, namun latihanmu masih belum berakhir, ucap Babata, lalu kembali berkata, Luo Feng, walaupun saat ini kau dapat mengendalikan 15 bilah dari persenjataan Nansen, namun itu semua kau kendalikan secara paksa dengan sekuat tenagamu, dan hal ini membuat kekuatan benturan dari tiap bilah menjadi tidak maksimal, jadi sebaiknya gunakan 3 bilah saja. Karena dengan demikian, efek dari kekuatan benturannya akan sangatlah dahsyat, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengangguk sembari berkata, Babata, sepertinya proses pembentukan tubuh keduaku hampir selesai, ucap Luo Feng. Nah ini dia nih guys, klon tubuh kedua Luo Feng yang paling kita tunggu-tunggu. Dan menurut penjelasan di novelnya, tubuh klon Luo Feng yang dibentuk menggunakan DNA dari klan Mosa yang merupakan klan dengan bentuk kehidupan energi, dapat berubah menjadi bentuk apapun sesuai keinginan mereka. Pasti kalian penasaran kan, bagaimana kekuatan dari tubuh klon ini, dan biar nggak ketinggalan lanjutan dari pembahasan spoilernya, jangan lupa, bagi yang belum subrek, langsung disubrek aja, dan goyangkan pula jempol kalian,
Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video.